Membangun negeri tegak berdiri untuk masa depan, memadukan dan mengembangkan keislaman, keilmuan dan keindonesiaan. Serukan UIN, Sunan Kalijaga, unggul dan terkemuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Sivitas Akademika UIN Sunan Kalijaga, tetap sehat, tetap bahagia. Ini bersama Ketua Senat Mahasiswa Universitas, Mas Mustafa Roja, Ahmad Mustafa Roja, dari Fakultas Sosial dan Humaniora, jurusan Sosiologi, semester 8. Ya. Kita akan mengenal lebih jauh ya. Assalamualaikum Mas Roja. Waalaikumsalam Pak Rektor. Sehat-sehat ya? Alhamdulillah diberi kesehatan. Tretan TV ya? Tretan TV Ya. asli Sumeneb Madura. Asli Sumeneb Madura. SD atau madrasah dulu? Madrasah, terus pas MTS itu SMP. Oh SMP, ya. SMP. Terus kemudian SMA atau aliyah? SMA. SMA. Terus kenapa kok kemudian memilih UIN Sunan Kalijaga? Ceritanya cukup panjang dan awalnya pada waktu itu melihat Jogja sebagai kota istimewa. Di situ banyak intelektual yang lahir dari Jogja. Akhirnya karena saya juga basicnya dari pesantren, akhirnya pada waktu itu saya memilih UIN Sunan Kalijaga sebagai salah satu kampus impian, dan alhamdulillah keterima di kampus UIN Sunan Kalijaga Jakarta. Orang tua bahagia nggak waktu keterima itu? Alhamdulillah sangat bahagia. Tentunya karena itu yang diimpi-impikan, pengen kuliah di luar Madura, kampus impian Yogyakarta di kota istimewa. Ya tentu orang tua sangat berbahagia anaknya bisa keterima di UIN Sunan Kalijaga Jakarta. Oke. Berapa saudara? Saudara, 2 bersaudara. 2 bersaudara. Sampean Tertua dan adik lagi juga kuliah di Madura, karena perempuan kalau di Madura rata-rata perempuan itu susah dibolehkan untuk kuliah di luar Madura. Akhirnya ya udah terpaksa kuliah di Madura. Oke, ya baik. Kenapa memilih sosiologi? Sosiologi karena dulu dari SMP sampai SMA itu sudah di pesantren, tentu banyak ilmu-ilmu agama yang sudah banyak dipelajari. Di UIN Sunan Kalijaga memilih sosiologi karena pengen eksplor lebih jauh pengetahuan, selain pengetahuan agama, pengennya di pengetahuan umum sosiologi. Oke, baik. Tadi kan sempat nyebut dunia intelektual. Buku apa yang paling disukai? Buku Bisa novel, bisa buku intelektual, bisa biografi. Kalau biografinya Gus Dur yang ditulis oleh siapa? Kan banyak itu. Ya salah satunya Pak Heru Salim juga. Oh oke. Itu yang buku biografi. Kalau buku novel? Buku novel dulu sukanya buku novelnya Habibur Rahman El-Jirasi. Yang mana? Ayat-ayat cinta terus. Oke, kalau buku ilmiah? Buku ilmiah lebih suka di buku-bukunya Pak Bernardo J. Sujipto sendiri. Oh, Pak Bernardo Sujipto ya, dosen itu ya. Dosen sosiologi ya. Tahu kan lulusan mana?
lulusan Turki, Ya, lulusan oke. Kalijaga Jakarta. Ya. Terus Anda sendiri punya rencana S2? Rencana sih pengen Pak. Oke, kemana kira-kira? Pengennya ke Jerman. Wah, mantap ini yang saya suka. Ya. Sudah belajar bahasa Jerman? Masih proses ya. Oh, Nunggu oke. mau menyelesaikan S1 dulu, nanti mau proses sambil lalu belajar bahasa Jerman. Kalau belajar bahasa Inggris sudah TOEFL-nya berapa? TOEFL masih minim, baru setengah, belum maksimal untuk belajar TOEFL. Jadi Oke, baik. Selama kuliah yang paling disukai apa? selama kuliah disukai itu ya pertama tentu kuliah pertemanan, terus ya ruang belajar, kuliah, ruang diskusi, juga aktif di organisasi untuk menambah banyak pengalaman, terus ya pengetahuan juga, ya seputar itu sih Pak. Warung kopi, kuliah, organisasi, sekedar itu. Iya. Dulu gimana ceritanya menjadi ketua SMA itu? Ketua SMA berawal dari fakultas dulu ya. Jadi dari SMA fakultas dulu Dari ya? SMA fakultas. Karena saya juga pengen belajar, karena kita tahu bahwasanya kampus ini benar-benar candra di muka, tempat belajar semua hal lah. Salah satunya terkait dengan lembaga legislatif. Nah, makanya dulu pas waktu di fakultas akhirnya punya inisiatif ingin menjadi seorang legislator. Waktu itu tidak pengen di ketua, hanya sekedar anggota. Akhirnya teman-teman memilih menjadi ketua, ya saya terima dan jalani dengan penuh tanggung jawab pada waktu itu di fakultas. Dan ada kesempatan kedua, karena ada kesempatan yang kedua kalinya di universitas. Akhirnya teman-teman mengusung untuk jadi ketua senat universitas, ya dengan senang hati lah saya terima tanggung jawab itu. Ya. Kira-kira yang dibayangkan karir ke depan sebagai apa atau dalam bidang apa? Untuk karir yang terpenting setelah ini, target pribadi sebenarnya adalah melanjutkan jenjang S2 dulu untuk di Jerman. pengennya Pak, mantap, pengennya. ini yang saya suka. Setelah itu nanti min haitsu la yahtasib, kira-kira nanti pekerjaan apa yang bisa diterima. Kalau secara melihat bakat pribadi itu lebih pada dunia organisasi atau politik. Oh gitu, LSM atau politik ya, partai politik ya. Partai Berarti politik. tertarik menjadi gubernur, bupati, Tentu Pak. anggota DPR. Anggota DPR. Berarti sudah mulai sedikit banyak mengenal para senior yang di partai. Banyak berinteraksi sama mereka juga. Ya melihat bagaimana aktif di dunia kayak gitu. Karena di senat pun saya sebenarnya hari ini masih proses belajar bagaimana menjadi seorang legislator muda yang bahasa saya itu progresif dan representatif gitu. Karena melihat bahwasanya tidak selalu aktivis menggerakkan mahasiswa itu menjadi oposisi dari pemerintah. Sesekali kita harus masuk di ruang-ruang struktural, yang mana di ruang-ruang struktural tersebut kita mencoba untuk menyalurkan idealisme yang sudah tertanam sejak diri mahasiswa. Makanya saya selalu membayangkan bagaimana menjadi seorang legislator nantinya yang merubah banyak perspektif di legislator sendiri ataupun memberi kebermanfaatan yang banyak untuk masyarakat. Oke. Berarti sudah kenal dengan salah satu atau salah dua atau salah tiga dari anggota DPR kita? Sudah. Misalnya siapa? Dari berbagai macam partai sih Pak. Ada kemarin pernah diskusi dengan
Pak Zulfikar Al-Sadikin Dari partai? Golkar, terus dari PKB, dari banyak partai. Oke, dari PKB misalnya siapa? Banyak tokoh-tokoh ya, karena kebetulan saya NU juga kan sering juga kemarin diskusi dengan di PRM sendiri, Partai Rakyat Merdeka itu partai mahasiswa kemarin mengadakan dialog publik terkait politik itu dengan Pak lupa namanya Pak DPRD DIY pokoknya. Yang polisi itu bukan? Bukan. Dengan Pak Aslam Rita juga sering diskusi juga terkait dengan perda daerah. Oke. Jadi itu kira-kira yang dibayangkan ya. Nah, itu yang Nah, dibayangkan. sudah tahu para alumni kita banyak sekali yang menjadi Banyak. anggota DPR. Banyak. Dan juga jadi wakil gubernur, jadi gubernur gitu ya. Misalnya Bupati Temanggung itu adalah alumni kita. Tahu kan? Tahu. Siapa? Aduh, lupa namanya, Pak. Nggak tahu namanya. Tapi coba tahu kalau beliau Iya. alumni UNS Begitu Kalijaga. juga Wonosobo dulu ya. Wonosobo itu alumni Syariah ya. Wakil Bupati Tanggamus, Lampung juga sama alumni kita. Jadi jalan itu sangat mungkin ya bisa lah itu. Namanya juga keinginan. Ah, iya, nggak apa-apa. Persoalan nanti realitasnya kayak gimana, ya kita apa-apa, terima. itu bagus. Jadi harus punya keinginan ya. Ya. Alternatif jika memang ini kan dunia, kita harus siap plan A, plan B ya. Kalau misalnya salah satunya itu ke partai politik, ada plan yang lain enggak? Akademisi. Akademisi, oke. Nah, jadi akademisi. Ya. Sekarang misalnya intelektual yang masih hidup di Indonesia yang menurut sampean paling disukai siapa? Atau akademisi di Indonesia yang paling disukai siapa? Yang masih hidup? Yang masih hidup. Kalau saya hari ini masih banyak belajar sama Pak Bernardo itu. Oke, Pak Bernardo yang dosen sosiologi ya. Kalau skala nasional? Skala nasional belum ada. Iya. Kalau tokoh nasional yang ideal menurut sampean siapa? Tokoh nasional Pak ini paling siapa? Pak Rocky tokoh nasional Pak Ahmad Suaidi. Oh, Pak Mas Suaidi Ya, Pak ya, Ahmad itu Suaidi. senior itu ya. Pak Ahmad Suaidi itu menurut saya beliau secara gagasan terkait dengan keislaman dan kenusantaraannya cukup visioner dan bagus, menjadi seorang inspirator. Oke, kalau di UIN sendiri? Di UIN sendiri Pak Rektor juga salah satu tokoh yang cukup saya kagumi dalam tulisan-tulisan dan pemikirannya. Oke, sekarang pesan untuk para mahasiswa atau calon mahasiswa, Pak. Silakan. Pesan untuk seluruh calon mahasiswa UN Sunan Kalijaga Yogyakarta, jangan ragu untuk memilih UN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai jenjang kampus setelah kalian lulus dari SMA, karena di UN Sunan Kalijaga teman-teman akan menemukan banyak tokoh dan juga banyak berbagai perspektif pemikiran, pembelajaran juga, ruang-ruang diskusi yang cukup beragam. Maka UN Sunan Kalijaga Yogyakarta sangat cocok untuk teman-teman memilih UN Sunan Kalijaga sebagai kampus ideal. Mungkin begitu. Oh ya, mantap sekali pesannya.
Terus ini terakhir ya, terakhir terus. Nanti andalan yang menjadi andalan program dari SEMA apa kira-kira? Program andalan SEMA, kita akan mengadakan pekan legislatif. Karena tadi saya menyebutkan bahwasanya Senat sebagai ruang pembelajaran menjadi seorang legislator muda. Nanti kemungkinan setelah PBAK kita akan mengadakan pekan legislatif. Di situ kita akan mempelajari lebih jauh terkait dengan fungsi legislatif, yaitu controlling, budgeting, dan legalizing, dengan menghadirkan banyak akademisi sekaligus nanti dari legislator juga untuk belajar terkait bagaimana merumuskan undang-undang sampai pada tindak lanjut pembuatan naskah akademik segala macamnya. Nanti itu yang akan kita sodorkan, sekaligus nanti setelah itu kita akan adakan simposium demokrasi menuju, biasanya kan ada pesta pemilwa di UIN Sunan Kalijaga. Di situ kita akan adakan simposium demokrasi, bagaimana kita menggabungkan berbagai ide dan gagasan dari berbagai mahasiswa terkait dengan persoalan demokrasi. Khususnya demokrasi di UIN Sunan Kalijaga. Syukur-syukur nanti dia bisa mencakup lebih luas bagaimana melihat demokrasi Indonesia. Oke, baik, bagus sekali. Ya, sukses ya Mas ya. Ya, Mas Roja ya. Ya, dan semoga sehat-sehat selalu ya. Dan jangan lupa berolahraga. Olahraganya apa? Olahraganya futsal. Wah, futsal saya tidak kuat. Tenis meja juga tuh nih Mas ya. Udah, mari kita coba nanti kapan-kapan ya. Ya. Tenis mejanya. Ya, begitu pemirsa, inilah Ketua Senat Mahasiswa Universitas UIN Sunan Kalijaga, Mas Ahmad Roja. Ya. Demikian, terima kasih. Jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.